Perkenalkan, nama saya Safri Doktaria Marbun. Saya kelas 8A dengan nomor urut 19. Di sini saya mau mempresentasikan mata pelajaran PPKN kelas 9, yaitu bab 3 bagian A tentang hakikat dan teori kedaulatan. Sekolah saya di SMP Negeri 3 Sidoarjo dan pengajar saya yaitu Ibu Justina Irianingsih. A. Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gaya pemerintahan seperti inilah disebut dengan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung, yang artinya bentuk pemerintahan di mana warga negara langsung membahas dan meloloskan undang-undang atau peraturan lain. Dan ada demokrasi perwakilan, yang artinya rakyat memilih wakilnya untuk kemudian membahas dan meloloskan perundang-undangan berdasarkan kehendak rakyat. Sifat kedaulatan. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama ada asli, yang artinya adalah kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen, yang artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga ada tunggal, yaitu kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat ada tidak terbatas, yaitu kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bentuk kedaulatan. Kedaulatan suatu negara terdiri atas 2 bentuk. Yang pertama ada kedaulatan ke dalam. Bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri, menurut kehendak bangsanya sendiri. Serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu kedaulatan keluar, mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaannya yaitu mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan lain sebagainya. Macam-macam teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih. Biasanya yaitu raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Yang kedua ada teori kedaulatan raja, menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja di atas konstitusi, seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir yaitu kelima, ada teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu pertama kekuasaan legislatif.
yang artinya kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yang artinya kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yang artinya kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Sekian terima kasih dari presentasi saya tentang hakikat dan teori kedaulatan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.